Shalom, Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita berjumpa di ibadah online. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap percaya bahwa perlindungannya sempurna bagi kita semua, bagi keluarga kita semua. Dialah Allah Immanuel. Kita persiapkan hati kita. Mari kita angkat satu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Layakan kami Tuhan. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Amin. Dengan darah anak domba. Layakan setiap hati kami Tuhan. Dengan hati tulus, ampuni dosa kami Bapa Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk ruang Maha Kudus-Nya. Kita sembah Dia. Ku masuk dengan hati tulus. Kami mengucap syukur Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Dengan darah anak domba, sucikan kami Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus. Oh, menyembah Yang Maha Kuasa. Angkat tanganmu. Ku menyembah-Mu,
Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh sadar penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah Allah Immanuel. Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau yang selalu menjaga hidup kami dan keluarga kami Bapa. Ini kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami sungguh membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang menjagai setiap hati kami Tuhan. Jagai keluarga kami ya Bapa. Kami mengucap syukur, Engkau sungguh Allah kami yang sangat baik. Ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Saya kembali menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Saya percaya dimanapun kita berada, kita pasti bersuka cita karena Dia yang melindungi kita. Yesus jalan kebenaran. Oh, glory, haleluya. Haleluya. Amin. Oh. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Amin. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi Yesus. Yesus jalan kebenaran. Kami percaya Tuhan. Kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Semuanya bersuka cita. Oh, oh, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kami percaya Tuhan. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, haleluya. Kita mengucap syukur sebab Yesus jalan kebenaran. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, ajari kami untuk selalu mengerti
segala rencana-Mu dan semua firman-Mu Tuhan. Bimbing kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Haleluya. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Sebab Engkaulah Bapakku Tuhan. Oh Tuhan, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Ya Tuhanku, Engkau heran perbuatanmu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, berjadilah. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, hati kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah kasih karunia-Mu yang Kau senantiasa nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang begitu indah ini, apabila kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Tuhan berbicara kepada kami sehingga kami semua diberkati dengan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, jadikan alatnya Tuhan, dan biarlah nama Tuhan Yesus sajalah yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasalnya yang ketiga. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan, demikianlah bunyi firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Amin.
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang begitu indah ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, berjalan sampai tujuan. Berjalan sampai kepada tujuan. Kekristenan Bapak Ibu Saudara adalah sebuah perjalanan iman yang menuju tempat yang pasti. Menuju sebuah tempat yang pasti dan tujuannya adalah sorga yang mulia. Sorga merupakan tujuan akhir dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kalau kita membaca di dalam pembacaan kita, di dalam firman Tuhan, di situ dikatakan bahwa untuk menerima hadiah yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menuju kepada suatu tempat tujuan, yaitu sorga yang mulia, yang disediakan oleh Tuhan kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Namun pada kesempatan ini kita belajar firman Tuhan untuk menuju tujuan itu, saudara, membutuhkan proses, perjuangan dan perjalanan yang ternyata juga tidak mudah. Sebuah perjuangan iman yang tidak mudah. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang kita pelajari di sini, saudara, orang Kristen, anak-anak Tuhan harus betul-betul berusaha sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-12. Ayat yang ke-12 berkata, saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil atau sudah menjadi sempurna. Tetapi saya terus saja berusaha merebut hadiah yang disediakan oleh Kristus Yesus. Untuk itulah ia sudah merebut saya dan menjadikan saya miliknya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Paulus berkata, tetapi saya terus saja berusaha merebut hadiah yang disediakan oleh Kristus Yesus. Iman kita sebagai anak-anak Tuhan perlu kita pertahankan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai kita merebut hadiah yang disediakan oleh Tuhan buat kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang Kristen adalah sebuah perjuangan yang kita harus perjuangkan. Dan Tuhan beri kita kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Dunia ini merupakan gelanggang perlombaan kita. Dunia ini merupakan medan pertempuran iman kita. Dunia ini merupakan ujian iman kita. Di mana di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara kita akan menghadapi berbagai macam tantangan. Berbagai macam persoalan dan pergumulan. Tetapi Tuhan mau lihat hati kita. Ya, Tuhan mau melihat iman kita. Apakah kita tetap teguh berpegang kepada pengharapan kita atau tidak? Apakah kita tetap setia kepada Dia atau tidak? Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berusaha sungguh-sungguh, bahkan tetap setia, tetap dekat dengan Tuhan. Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Yesus. Mengenal Yesus sungguh-sungguh. Dunia ini merupakan tempat di mana sebagai anak-anak Tuhan memperlihatkan kekristenan yang sejati, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga dunia bisa melihat, dunia bisa menyaksikan bahwa anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang betul-betul menjadi berkat, menjadi terang. Karena Alkitab berkata kita ditempatkan di dalam dunia ini sebagai terang. Kita ditempatkan di dunia ini sebagai garam. Supaya orang bisa melihat perbuatan baik kita. Dan Bapa di sorga dipermuliakan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang Kristen memang harus berusaha sungguh-sungguh, terus berjuang. Hari-hari ini kita mungkin diperhadapkan dengan sebuah situasi kondisi yang begitu sulit. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan yang luar biasa. Tetapi inilah perjuangan kita untuk mencapai tujuan akhir. Untuk mencapai hadiah yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Harus berusaha sungguh-sungguh. Harus berjuang sungguh-sungguh. Oleh sebab itu kan Alkitab berkata, mari kita tetap berdiri teguh. Ya, kita bekerja keras, berusaha sungguh-sungguh. Karena jerih lelah kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk mencapai tujuan, untuk mencapai hadiah yang Tuhan Yesus telah sediakan untuk saya dan saudara, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Kita harus berjuang menghadapi berbagai macam mungkin tantangan, pergumulan, persoalan di dalam dunia ini. Tapi kita percaya bersama-sama dengan Tuhan kita akan memenanginya. Karena janji Tuhan, Tuhan selalu beserta dengan kita. Dalam khotbah minggu yang lalu, ya Bapak Pendeta Tommy Lomban menyampaikan firman Tuhan mengenai berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa dalam perjalanan iman kita tidak sendiri. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Oleh dengan kekuatan Tuhanlah kita bisa dan mampu mengatasi setiap tantangan, persoalan, pergumulan yang merupakan ujian iman kita di dalam dunia ini untuk mencapai tujuan akhir yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Nah, yang kedua yang perlu kita pelajari di sini adalah di dalam ayat yang ke-13, untuk kita berjalan untuk mencapai tujuan kita, kita harus berani melupakan apa yang di belakang kita. Seperti dalam ayatnya yang ke-13 berkata, dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia hari-hari berkata, tentunya saudara-saudara, saya sesungguhnya tidak merasa bahwa saya sudah berhasil merebut hadiah itu. Akan tetapi ada satu hal yang saya perbuat, yaitu saya melupakan apa yang ada di belakang saya dan berusaha keras mencapai apa yang ada di depan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berani melupakan apa yang di belakangnya. Menjadi fokus kita sebagai anak-anak Tuhan adalah apa yang ada di depan kita. Sehingga bagaimanapun keadaan kita di masa lalu kita, saudaraku yang kekasih, sebenarnya itu tidak menjadi persoalan. Yang paling penting adalah bagaimana hidup kita hari ini untuk mencapai masa depan kita, untuk meraih hari esok kita. Yang paling penting adalah hari ini, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi jaminan ke depan kita. Oleh sebab itu saudara, kita harus berani melupakan apa yang di belakang kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Paulus. Dia berkata, aku berusaha melupakan apa yang telah di belakangku. Manusia memang hidup ya tidak lepas dari masa lalu. Ya, masa lalu merupakan bagian hidup manusia yang tidak bisa dilepaskan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, yang perlu kita lakukan adalah melupakan apa yang di belakang kita. Artinya bahwa yang paling penting yang menjadi fokus perhatian kita, yang kita harus perhatikan adalah bagaimana hidup kita sekarang ini. Bagaimana iman kita sekarang ini. Bagaimana keadaan rohani kita sekarang ini. Bagaimana pelayanan kita sekarang ini. Ada mungkin orang yang berkata, dulu saya kalau melayani luar biasa.
saya berapi-api, saya begitu semangat. Itu dulu. Tapi bagaimana sekarang ini? Apalagi ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan. Ada banyak orang yang mulai mengalami kemunduran. Ada banyak orang yang mulai meninggalkan pelayanan. Ada banyak orang yang mulai meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah hari ini. Dan kita harus belajar melupakan apa yang ada di belakang kita. Apatah lagi hal-hal yang mungkin sangat mengecewakan kita. Ada istilah bahwa masa lalu kita adalah penuh kisah cinta dan derita. Masa lalu itu penuh kisah cinta dan derita. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak hal-hal yang mungkin belum selesai. Ada banyak hal yang mungkin belum beres, oleh sebab perlu dibereskan. Ketika saudara mengalami banyak hal yang menyakitkan di masa lalu. Hal-hal yang mengecewakan di masa lalu itu perlu apa? Perlu hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan perlu hati yang mengampuni. Dan menerima hidup kita apa adanya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya ketika hidup kita diserahkan kepada Tuhan. Ketika hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Hari ini saudara, masa lalu kita itu tidak menjadi persoalan. Yang paling penting adalah hidup kita, hubungan kita sekarang ini dengan Tuhan. Bagaimana? Dan saya kena percaya ketika kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan di masa lalu kita. Saudara, dan ketika kita bereskan itu dengan Tuhan, Tuhan melupakan semuanya itu. Tuhan melupakan semuanya. Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Tapi kadang-kadang persoalannya adalah anak-anak Tuhan kadang-kala mengingat itu semuanya. Memang kadang-kala saudara, manusia itu sangat mudah untuk mengingat hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang sulit di masa-masa lalu. Dan kadang-kala melupakan kenangan-kenangan indah yang pernah terjadi di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata melalui Paulus, aku belajar melupakan apa yang di belakangku. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yang ketiga firman Tuhan berkata di dalam pembacaan kita. Paulus berkata bahwa ayatnya yang ke-14. Itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di sorga. Untuk itulah Allah memanggil kita melalui Kristus Yesus. Itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di sorga. Untuk itulah Allah memanggil kita melalui Kristus Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita terus fokus kepada tujuan akhir kita. Tetap memandang. Ini artinya bahwa anak-anak Tuhan tetap ada dalam tracknya Allah. Di dalam jalannya Tuhan, di dalam jalurnya Tuhan. Kita tidak boleh saudara meninggalkan Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap setia melayani Tuhan. Melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan sampai akhir hidup kita. Ketika kita start menjadi anak Tuhan, itu awal mula kita mengikut Tuhan. Ya, dan kita tidak tahu finishnya kapan. Tapi biarlah kita tetap fokus kepada akhir, kepada tujuan kita itu sorga. Supaya apapun keindahan, apapun kesulitan, apapun persoalan pergumulan dalam dunia itu tidak menjadi persoalan buat kita. Itu tidak mempengaruhi kita. Kenapa? Karena mata kita tetap tertuju kepada sorga yang menjadi tujuan akhir kita. Dan di sorga itulah kita menerima kehidupan yang kekal. Kita senang bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Paulus berkata, ketika dia sudah di usia yang lanjut, dia berkata, aku telah mencapai garis akhir, mencapai finish, dan telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita tetap fokus kepada Tuhan.
Biarlah kita tetap fokus kepada akhir hidup kita. Tujuan akhir hidup kita, yaitu sorga. Oleh sebab itu apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, kita tidak terpengaruh. Karena kita akan tetap berjalan menuju tujuan akhir kita, yaitu sorga yang mulia. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi perenungan saya dan kita semua. Kita sedang berjalan dan menuju tujuan akhir kita, yaitu sorga. Kita mau menerima hadiah yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Karena kita dipanggil, dipilih untuk apa? Untuk hidup di dalam sorga yang kekal, yang Tuhan sudah sediakan. Oleh sebab itu saudara, kita harus berjuang. Kita harus berusaha sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dunia ini yang penuh dengan tantangan, kita harus hadapi. Kita harus sungguh-sungguh berjuang. Dan kita harus belajar saudara. Melupakan apa yang ada di belakang kita, yang paling penting adalah hari ini. Dan kita sedang menuju kepada tujuan akhir kita, yaitu sorga. Dan mari saudara, kita fokus kepada tujuan akhir kita. Karena Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi datang kali yang kedua. Dan akhir hidup kita, finish kita di dalam dunia ini, kita tidak tahu kapan, tetapi itu pasti terjadi. Oleh sebab itu marilah kita fokus kepada sorga yang Tuhan sudah sediakan, yang menjadi tujuan akhir saya dan kita semua yang percaya kepadanya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita akan nyanyikan sebuah lagu pujian. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Biarlah kita terus berserah kepada rancangan-Nya. Dan kita mau tetap setia sampai akhir hidup kita. Sampai kita mencapai tujuan akhir hidup kita di dalam sorga yang mulia. Nyanyikan lagu pujian ini saudara. Datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau mengenal kami. Engkau tahu masa lalu kami, tapi Engkau memulihkan kami. Engkau mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, Siapa kasih Bapa dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau telah memilih.
dari siapapun. kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Di dalam kami berjuang, di dalam kami terus mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu memberikan kami kekuatan. Engkau selalu memberikan kami sukacita, damai sejahtera. Penyertaan pemeliharaan-Mu begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami mohon kepada Engkau. Tolong mereka Tuhan. Engkau beri kekuatan pengharapan yang baru kepada mereka. Mereka hari-hari mungkin sedang menghadapi sebuah pergumulan yang begitu sulit, begitu berat. Tuhan, Engkau Allah yang bersama dengan mereka. Menopang mereka dan menolong, memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kemenangan. Mereka yang sakit kami berdoa. Biarlah Tuhan yang menjamah dan Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka dimanapun mereka berada. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjamah dan Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau selalu menjaga, Engkau selalu melindungi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kami percaya Engkau tidak pernah melepaskan mereka. Hidup mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Engkau terus bekerja dan berkarya buat setiap kehidupan umat-umat-Mu. Mendatangkan segala kebaikan buat setiap umat-umat-Mu. Oleh sebab itu kami bersyukur. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan
tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Tuhan terus memberkati kami. Tuhan terus memimpin kehidupan kami. Tuhan menolong kami semuanya. Memberkati semua hamba-hambamu yang sudah melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun kita berada. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapa. Cinta, kasih sayang, damai, sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta tuntunan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita. Yang akan selalu memimpin kita. Yang akan selalu melindungi kita. Yang akan selalu memberkati kita. Dimanapun kita pergi dan berada, mulai saat ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kalian kedua. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih Tuhan, jemaat Tuhan GBI Anugerah Semarang, baik yang ada di Pekunden maupun yang ada di Puri Anjas-Moro. Atas nama Bapak Gembala kami memberikan pengumuman bahwa semua kegiatan ibadah kita, baik yang ada di Pekunden maupun yang ada di Puri, diliburkan atau ibadahnya di rumah masing-masing. Nanti pelayanannya akan melalui online. Jadi sekali lagi untuk kegiatan ibadah di bulan Januari ini ya diadakan dari rumah. Nanti ada pelayanan melalui online. Baik, atas perhatiannya ya kami mengucapkan terima kasih dan shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.